Saudara dalam Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya. Bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya, ya, mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Diberitahukan bahwa ibadah online Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk teknis pelaksanaan perjamuan kudus dilakukan dengan cara jemaat menyiapkan secara mandiri roti dan anggur atau minuman berwarna merah sebagai lambang darah Yesus di rumah masing-masing yang akan dipimpin oleh gembala jemaat via YouTube. Demikian pemberitahuan dari kami. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Hari ini kita mau belajar tentang satu pengajaran penting dari Alkitab yang kita butuhkan di masa kini, yang ada kaitannya dengan akhir zaman. Judul khotbah yang saya sampaikan adalah Akhir Zaman, Antikristus versus Yesus Kristus. Memang peristiwa penting dalam akhir zaman adalah hadirnya Antikristus dan kemudian kedatangan Kristus kedua kali serta pemerintahannya. Tema ini selalu menjadi perbincangan hangat dan memiliki daya tarik yang tinggi di sepanjang sejarah. Sejak zaman para rasul pun isu terkait tentang hal ini sudah mengemuka. Bahkan di masa gereja mula-mula, Rasul Paulus sudah meluruskan beragam kebingungan karena pengajaran yang menyesatkan oleh para pengajar palsu pada zamannya. Kesimpang siuran ini masih terus berlanjut hingga kini. Beberapa tahun terakhir misalnya, kecemasan tentang masa antikristus yang sudah semakin mendekat dihubungkan dengan pandemik yang sedang melanda. Pemasangan microchip di tangan kanan dan tanda-tanda lainnya digaungkan oleh sejumlah pengkhotbah atau pembicara yang disebarkan baik melalui mimbar gereja, media cetak, online, atau media sosial. Tidak melulu hanya masalah tafsir terhadap teks-teks Alkitab tertentu, tetapi juga berbagai pengajaran yang konon didapatkan dari penglihatan, diterima dari bisikan roh, atau pengalaman perjalanan ke dunia roh, makin marak. Dan entah sudah berapa kali prediksi tentang hari dan tanggal kedatangan Kristus dinubuatkan, dan sekian kali pula prediksi itu terbukti salah. Namun itu tidak pernah meredakan klaim-klaim sejenis. Meski dari sisi positif, hal itu bisa saja didorong oleh antusiasme yang tentunya berlebihan terhadap kedatangan Kristus kedua kali, tidak jarang hal itu kelak menjadi cemoohan dari pihak non-Kristen, maupun akhirnya apatisme, ketidakpedulian tentang apakah Tuhan masih mau datang atau tidak, yang timbul di kalangan umat Tuhan sendiri. Ini adalah akibat kurangnya pemahaman tentang ajaran Alkitab mengenai akhir zaman. Memang kita perlu memperhatikan tanda zaman. Yesus sendiri pun pernah menegur umat Tuhan yang bisa saja cermat dalam membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak mampu memahami tanda zaman. Dengan kata lain, sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk mampu membaca tanda zaman. Kita harus cermat memahami apa yang Alkitab katakan dan sekaligus membaca keadaan zaman di mana kita hidup. Memfokuskan hanya pada aspek pertama saja, yaitu apa yang Alkitab katakan, hanya akan membuat kita menjadi kurang peka, tidak terhubung, tidak relevan terhadap kondisi di mana kita berada. Sebaliknya, menyoroti aspek kedua semata, yaitu keadaan sekarang dengan perkembangannya dari sisi medis, biologis, ekologis, ekonomi, dan sebagainya, akan membawa kita juga pada beragam kebingungan, kekacauan, ketiadaan panduan, dan tidak jarang akhirnya adalah kesesatan. Integrasi atau perpaduan dari kedua aspek, yaitu pemahaman yang benar akan apa kata Alkitab dan secara bijaksana mengerti perkembangan kekinian yang semakin meneguhkan bahwa apa kata Alkitab itu benar adanya. Itulah yang kita butuhkan dan merupakan pendekatan yang benar, tepat, bijaksana dalam menyikapi pemberitaan di seputar kedatangan Kristus kedua kali di akhir zaman.
Salah satu aspek yang selalu dimunculkan dalam pergunjingan di seputar kedatangan Kristus dan akhir zaman adalah tanda antikristus 666. Di sepanjang sejarah gereja sudah muncul beberapa kali angka ini dihubungkan dengan objek tertentu, pribadi tertentu, atau lembaga tertentu yang dianggap punya afiliasi langsung dengan antikristus. Misalnya pernah komputer dianggap sebagai cara untuk antikristus nanti menguasai dunia, merek produk makanan tertentu yang dananya akan mensupport gerakan antikristus, barcode, garis tebal tipis dengan angka-angka di bawahnya yang sering dijumpai pada produk-produk dagangan dan sebagainya. Tidak sedikit orang Kristen ketika sesuatu dihubungkan dengan antikristus, lalu dengan semangat 45 memboikot produk tertentu, menyebarkan berita itu dengan berharap agar jangan sampai ada yang terkecoh. Dan berjalannya waktu, hampir semua orang Kristen pada masa kini sudah mendapatkan manfaat dari teknologi ini dan tidak lagi mempersoalkan keterkaitannya dengan antikristus. Artinya ada masa di mana tafsir-tafsir tertentu dan keterhubungannya dengan antikris ternyata terbukti salah. Masih relatif baru, sebuah isu mengemuka yaitu penggunaan teknologi RFID chips atau lebih mudah disebut microchips, alat yang seukuran sebutir beras ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai upaya untuk tracking, mendeteksi posisi, lalu kemudian memperlancar keperluan administrasi, pembayaran, pendataan, atau juga data kesehatan dan sebagainya. Pemerintah Amerika pada masa Obama misalnya mengharuskan sebagian pejabat pemerintah dan penerima program Obamacare untuk menerima chip pada tubuh mereka. Konon 1 dari 3 orang Amerika telah tertanam chip ini di dalam tubuh mereka dan katanya sebagian besar malah tidak menyadari. Beberapa institusi pun mulai memanfaatkan alat ini. Dalam beberapa tahun mendatang akan makin banyak bayi-bayi di Eropa dipasangi alat ini. Pada pertengahan tahun 2017, rumor chip 666 ini beredar di Indonesia melalui pesan berantai. Umat Kristen pada waktu itu dihebohkan dengan adanya kabar pemasangan chip yang waktu itu digelar di Indonesia Convention Exhibition di Bumi Serpong Damai. Pihak penyelenggara sampai harus membuat bantahan dan menjelaskan bahwa acara di sana tidak ada kaitannya dengan chip 666 ini. Tidak heran, kebingungan muncul di kalangan orang-orang Kristen tertentu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena alat ini diyakini sebagai salah satu bagian dari teori konspirasi kesepakatan antikristus untuk menguasai dunia dan memonitor setiap orang untuk nanti mereka paksakan kekuasaan mereka. Bahkan belum lama ini, seorang pendeta terkenal pun menganggap arahan WHO, Organisasi Kesehatan PBB, yang memberi instruksi untuk sering mencuci tangan, memakai masker untuk memutus penularan virus COVID-19 ini. Nah, itu dia strategi awal antikristus untuk menguasai dunia di bawah satu komando New World Order. Benarkah chips adalah tanda antikristus sebagaimana yang disebutkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 hingga 18? Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana seharusnya sikap orang-orang Kristen terhadap teknologi ini? Untuk itu, mari lebih dahulu kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 hingga 18.
saya akan membacakannya demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia yang bilangannya ialah 666. Pertama, mari pahami lebih dahulu jenis sastra atau genre dari kitab Wahyu. Kesalahan dalam memahami jenis sastra suatu tulisan dapat menyebabkan kekeliruan pemaknaan. Membaca puisi dan narasi sejarah tentu berbeda. Puisi sering sekali memakai bahasa kiasan, tidak mengikuti kaidah tata bahasa yang baku, sehingga tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Jika kiasan dalam suatu puisi diartikan secara hurufiah, maka maknanya sudah bergeser, bahkan akhirnya menyimpang. Misalnya, seorang pria mencoba untuk romantik pada pacarnya, lalu menyampaikan sebuah puisi. Wajahmu bagaikan bulan purnama. Si cewek langsung protes. Maksudmu wajahku bulat? Aku udah makin kegendutan gitu. IUN. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus. Itu adalah akibat tidak memahami jenis sastra dengan benar. Nah, jika kita mengamati kitab Wahyu, akan kita temukan bahwa kitab ini memiliki 3 jenis sastra atau perpaduan, campuran. Yang pertama itu adalah Wahyu, lebih sering disebut dalam bahasa Yunaninya Apokalipsis. Kemudian surat kiriman dan nubuat. Sebagai surat kiriman, kitab Wahyu ditulis pertama kali untuk si penerima atau si alamat, yaitu 7 jemaat yang pada waktu itu berada di provinsi Asia Kecil pada akhir abad pertama. Daftarnya ada di Wahyu pasal 2 sampai pasal yang ketiga. Penulis mengenal dengan baik para penerima dan pembaca kitabnya, tahu pergumulan mereka dan memberi nasihat-nasihat yang tepat untuk menguatkan mereka. Itulah natur surat kiriman. Lalu yang kedua, kitab nubuat. Ada pemaparan tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Baik sesuatu yang sedang berlangsung ketika itu, dalam waktu dekat, maupun sesuatu yang masa depan yang lebih jauh. Jadi kita perlu jeli untuk melihat nubuat mana yang sedang berlangsung, sudah digenapi pada masa itu, dalam jarak dekat, atau dalam periode yang lebih jauh lagi ke masa kita sekarang. Tidak jarang pula sejumlah nubuat dalam kitab Wahyu memiliki penggenapan ganda. Pertama-tama, untuk mereka pada masa itu, yaitu Rasul Yohanes si penulis kitab Wahyu dan 7 jemaat, sekaligus juga dia mengacu kepada sebuah masa yang lebih jauh dari zaman mereka. Dibutuhkan tentu kemampuan untuk bisa memahami natur kitab nubuat yang sedemikian. Lalu sebagai kitab apokaliptik, penulis memakai bahasa-bahasa simbol yang wujud nyatanya sering sekali tidak ada di dunia real. Seperti digambarkan ada binatang berkepala 7, bertanduk 10, dan sebagainya. Kita perlu pahami bahwa penulis memakai semacam bahasa sandi atau bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh kedua pihak.
orang lain yang bukan penerima kitab ini tidak akan mengerti pesannya. Namun, isinya sangat jelas bagi penerimanya. 7 jemaat di provinsi Asia Kecil tadi. Ketika Yohanes menulis cerita dengan tokohnya anak domba, maka jemaat langsung tahu bahwa yang dimaksudkannya ialah Yesus Kristus. Saat menyebut si naga, bukan Bang Parningotan si naga ya, maka pembacanya langsung tahu bahwa penulis berbicara tentang si iblis yang berambisi hendak menguasai dunia. Namun, kelak dikalahkan oleh sang anak domba. Nah, bahasa-bahasa lambang itulah yang dipakai oleh penulis untuk mengkomunikasikan pesannya khusus kepada pembacanya. Beberapa arti lambang itu memakai figur-figur yang sudah ada di Perjanjian Lama atau sesuatu yang sudah familiar kepada jemaat yang membacanya ketika itu. Saya ingat ketika masih sekolah di SMA dulu, ketika guru sudah terlambat sekitar 5 atau 10 menit, maka akan ada salah seorang dari murid pergi ke area parkir. Tidak lama kemudian ia datang dan menyampaikan 4762 pray. Seketika seisi kelas bersorak-sorai heboh. Pertanyaannya, apa atau siapa 4762 ini? Dan mengapa kelas kami bersorak? Saudara-saudara, 4762 itu adalah nomor plat kendaraan guru tertentu yang kami sudah hafal. Tanpa menyebut namanya, kami sekelas sudah paham. Guru yang kendaraannya BK 4762 ini tidak masuk. Makanya kami langsung bersuka cita. Haleluya 12 kali. Anggota kelas lain tidak akan mengerti bahasa apokalipsis kami ini. Sebab hanya kami sekelas saja yang mengetahui dan dapat memaknakan bahasa sandi itu. Yang berikutnya, perlu dipahami konteks cerita atau pesan yang utuh dari kitab Wahyu. Jangan sampai cuplikan kecil dari kitab ini dimaknai tersendiri atau terpisah, terlepas dari pesan keseluruhan kitab. Wahyu 13 itu adalah bagian dari sebuah alur cerita terkait dengan pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya. Intinya adalah adanya upaya peniruan dari pihak iblis yang digambarkan dengan naga tadi. Sesudah kegagalannya membinasakan gereja yang bahasa apokalipsisnya di sana perempuan yang mengandung. Dan kemudian kita lihat di pasal yang ke-12 diceritakan hal itu, iblis tidak tinggal diam. Ia dan kedua anteknya, yaitu binatang dari laut. Itu adalah nabi-nabi palsu di Wahyu 13 ayat yang lebih awal. Dan binatang yang dari bumi, itulah antikristus. Berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Allah dan sang anak domba berbagi tahta dan kuasa, demikian pula sang naga memberi kekuatan, tahta dan kekuasaannya pada binatang itu. Wahyu 13 ayat 2. Binatang dari dalam laut terluka dan menjadi sembuh di ayat yang ketiga. Itu mengingatkan kita pada anak domba yang tersembelih tetapi bangkit dari kematian. Binatang dari dalam bumi memiliki 2 tanduk seperti domba, tetapi dia bukan sang anak domba. Sebagaimana anak domba menerima kuasa dan otoritas atas semua bangsa, begitu pula binatang dari dalam laut diberi kuasa dan otoritas atas bangsa-bangsa di ayat 7. Nah, ketika kita melihat penjelasan demi penjelasan, terlihat ada peniruan yang sangat membantu kita nanti menafsirkan. Lalu apa maksud angka 666 itu? Angka ini menyimbolkan kekalahan yang telak dari si antikristus. Di kitab Wahyu, angka 7
melambangkan angka sempurna. Bagaimanapun, antikristus akan meniru Kristus yang digambarkan angka 7, ia hanya mampu mencapai angka 6. Mencoba menyerupai, tapi tidak pernah bisa menyamai. Itu hanya angka manusia, bukan angka anak manusia. Perlu dicatat bahwa istilah antikristus dalam bahasa Yunani itu terdiri dari dua kata, anti dan Kristos. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah pengganti Kristus. Nah, jika angka 666 mengandung makna simbolis, maka sudah sewajarnya apabila tanda antikristus yang ditaruh di dahi atau di tangan juga ditafsirkan secara simbolis. Saat disebutkan bahwa pengikut binatang itu diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, maksudnya bukan tangan atau dahi secara fisik, lalu kemudian tanda tulisan dengan angka hurufiah pada tubuh manusia itu. Kita bisa membandingkan gagasan itu dengan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 tentang perintah Tuhan agar Taurat itu diajarkan berulang-ulang di berbagai kesempatan dengan berbagai cara, termasuk mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda pada tangan dan dahi adalah kiasan yang dimaknai Taurat itu akan membentuk cara berpikir umat Tuhan dan perbuatan mereka dalam keseharian yang dilambangkan dengan tangan. Mari kita telaah lebih dalam. Tanda itu tidak mungkin merujuk kepada sesuatu yang bersifat fisik, seperti microchip yang dihebohkan atau tanda lahiriah lainnya. Tentu ada beberapa alasan untuk mendukung poin tersebut. Yang pertama, pengikut Allah dan Sang Anak Domba disebutkan juga memiliki tanda tertentu di dahi dan di tangan mereka. Anda boleh melihatnya di Wahyu pasal 7 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1. Seandainya tanda antikristus ditafsirkan secara hurufiah dan fisik, maka seharusnya tanda pengikut Anak Domba, Anda dan saya pun harus dipahami secara hurufiah pula. Di mana tandanya? Dalam bentuk apa? Di tubuh saudara dan saya. Anehnya, mereka yang mengajarkan microchip ini sebagai tanda antikristus tidak mau menafsirkan tanda pengikut Anak Domba secara hurufiah juga. Ini tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik kitab Apokalipsis seperti Wahyu. Yang kedua, tanda antikristus berkaitan dengan kerelaan untuk menyembah Dia. Wahyu 13 ayat 15 hingga 16 mencatat bahwa tanda antikristus baru diberikan kepada mereka yang menyembah Dia. Beberapa teks lain juga menyebutkan urutan yang sama. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Misalnya saya kutip dari pasal 14 ayat 9 dan 11. Dalam beberapa ayat yang lain, urutannya memang bisa dibalik. Wahyu 19 ayat 20, mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Juga di pasal 20 ayat yang keempat. Namun intinya sama, yaitu penerimaan tanda antikristus berhubungan dengan kesediaan keputusan untuk menyembah antikristus. Jadi, tanda antikristus itu bukanlah tanda yang dipaksakan atau terjadi tanpa adanya kesadaran. Penerimaan tanda itu hanyalah wujud dari kesediaan untuk menyembah antikristus.
penerapan chips yang terjadi saat ini di dalam kehidupan banyak orang tanpa tuntutan terhadap keagamaan atau penyembahan tertentu yang dimaksudkan lebih kepada sekedar kelancaran administrasi, keamanan, dan sejumlah manfaat lainnya, menunjukkan bahwa chips bukan tanda antikristus. Tidak ada unsur penyembahan dalam penggunaan teknologi microchips yang ada saat ini. Beberapa pengajar atau pengkhotbah tertentu menakut-nakuti orang bahwa dengan menerima chips ini, maka kita otomatis sudah menjadi pengikut antikristus dan sudah pasti kehilangan keselamatannya. Dan ini cukup mencemaskan banyak orang. Saudara, keselamatan kita tidak menjadi hilang hanya karena implan microchips ini. Orang menjadi murtad karena firman itu tidak tertanam, tidak berakar, tidak berbuah dalam kehidupan mereka, kata Matius 13 ayat 21. Bukan karena sesuatu yang bersifat fisik seperti tadi. Itu alasan yang kedua. Lalu yang ketiga, kata semua orang pada Wahyu 13 ayat 15 dan 16 itu bersifat kategori. Bukan merujuk kepada semua individu atau semua manusia. Kalau kita bandingkan di ayat yang ke-8, ungkapan semua orang yang akan diam di muka bumi adalah setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang tersembelih. Pengelompokan dalam ayat 16 sebelumnya yaitu disebut semua orang besar kecil, kaya miskin, merdeka, hamba, juga tidak bersifat menyeluruh. Misalnya tidak ada kategori semua orang pintar dan bodoh, pria, wanita, saleh dan fasik dan sebagainya. Maksudnya, walaupun pengaruh antikristus itu bersifat global, hal itu tidak berarti bahwa setiap orang tanpa terkecuali di dunia ini pasti berada di bawah kekuasaan antikristus. Yang keempat, boikot untuk membeli atau menjual bagi mereka yang menolak atau menyembah antikristus seperti yang dihubungkan dengan ayat 17 dari Wahyu 13 itu. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan tanpa penerapan teknologi microchips ini. Sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Kristen sering menderita kemiskinan, kelaparan, karena dikucilkan dan ditekan oleh penganiaya mereka. Dan itu juga adalah konteks kitab Wahyu. Rasul Petrus juga sudah mengingatkan agar kita tidak usah heran akan nyala api siksaan. Karena kalaupun itu terjadi, bukan lagi hal yang dianggap luar biasa. Yang menjadi luar biasa adalah ketika aniaya itu terjadi, umat Tuhan bisa tetap bersukacita, terutama saat Kristus menyatakan kemuliaannya. Pesan Rasul Yohanes dalam Wahyu 13 itu jelas, bahwa yang penting bagi jemaat ketika itu, dan tentunya juga bagi kita pada masa kini, adalah ketabahan dan iman. Yang ditunjukkan pada ayat 10, bukan kecemasan dan ketakutan. Jadi orang-orang Kristen tidak perlu mencemaskan penerapan teknologi microchips ini. Tanda antikristus tidak bersifat hurufiah. Tanda ini juga hanya diberi pada mereka yang bersedia menyembah antikristus. Saya pun pernah berbincang dengan beberapa anak Tuhan di Amerika Serikat yang mengaku pernah diimplan chips ini di tangan mereka. Sudah belasan tahun itu terjadi dan sampai sekarang iman mereka di dalam Kristus tidak pernah menjadi surut, apalagi sampai murtad hanya karena adanya chips tertanam di tangannya. Chips hanyalah sarana untuk kemudahan hidup, seperti chips yang sudah ada pada kartu kredit kita, kartu identitas seperti jenis paspor yang terbaru misalnya. Saya tidak dalam posisi menganjurkan penggunaan microchips atau juga menolak dan sebagainya. Yang penekanan saya lebih pada tidak adanya dampak
microchip ini pada iman dan keselamatan kita di dalam Kristus. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan perlindungan oleh darah anak domba Yesus Kristus, itu lebih dari cukup untuk menjadi jaminan kita. Nah, pada saat kita mendengarkan khotbah dari kitab Wahyu atau menonton film yang konon didasarkan pada kitab ini, perasaan apa yang paling dominan dalam diri kita? Sebagian besar orang Kristen mungkin akan menjawab, takut, ngeri, kejam banget ya antikristus itu. Jika itu efek yang terjadi, maka Anda mungkin telah keliru memahami pesan kitab Wahyu. Tujuan kitab ini ditulis bukan untuk membingungkan 7 jemaat sebagai penerima mula-mula dengan lambang-lambang yang aneh-aneh, yang mereka tidak pahami, yang harus 2 puasa dulu baru mengerti. Kitab ini juga tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka. Sebaliknya, kitab ini adalah kitab penghiburan dan dorongan. Orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami 2 persoalan utama. Penganiayaan dari penguasa ketika itu, dan ajaran sesat dari guru-guru palsu. Yang mereka butuhkan bukanlah sebuah kitab yang penuh dengan teka-teki, lalu untuk menjawabnya harus menunggu sampai nanti tahun 2020 ada orang yang mendengar petunjuk dari Roh Kudus, alam roh dan sebagainya. Yang mereka butuhkan adalah penghiburan dan dorongan untuk bertahan dalam situasi yang walaupun sulit ketika itu. Bayangkanlah jika mereka teraniaya dengan kejam oleh penguasa pada masa itu, dan beberapa saudara seiman mereka pun sudah mulai disesatkan, beberapa sudah murtad, lalu datanglah berita bahwa si penguasa sekarang, si binatang 666 itu bersama antek-anteknya akan segera dihajar habis oleh si anak domba, yaitu Yesus Kristus. Harapan mereka akan bangkit lagi dan mereka pun akan bertekun dalam iman meski masih teraniaya dan menderita, karena mereka sudah tahu akhir cerita. Mengenal tanda zaman tidak pernah dimaksudkan menimbulkan rasa takut dan cemas. Ketika Paulus memaparkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, dia menggarisbawahi supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak berpengharapan. Di dalam ayat yang berbeda juga dia tambahkan supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Dampak yang sama harusnya juga terjadi saat kita membaca Wahyu 13. Efek menjadi cemas, takut, khawatir, tidak selaras dengan maksud penulisan pasal ini dan kitab ini. Bagian ini ditulis untuk meyakinkan pembacanya, penerima kitab ini, dan termasuk orang percaya pada masa kini juga yang mengalami kondisi yang sering sama, bahwa upaya iblis akan gagal. Orang-orang percaya akan tetap aman dalam kontrol Allah. Kebenaran ini didukung oleh beberapa petunjuk di dalam ayat kita. Pertama, kalau kita membaca secara utuh, terlihat Allah mengontrol semua yang terjadi. Binatang di dalam laut diperkenankan untuk seketika lamanya melawan dan mengalahkan orang-orang kudus. Nah, siapa yang memperkenankan? Tuhan. Ayat 10 menandaskan bahwa penawanan dan pembunuhan terhadap terjadi itu melalui ketentuan ilahi. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ditentukan untuk dibunuh dengan pedang dan sebagainya. Kedua, kemenangan Kristus itu bersifat pasti. Iblis dan antek-anteknya tidak memiliki kuasa atas orang-orang pilihan Allah yang pada akhirnya menyembah binatang itu dan patungnya adalah mereka yang sejak awal namanya memang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 13 ayat 8 menyebutkan itu. Bagi orang-orang pilihan, mereka diberi kekuatan yang cukup untuk bertahan
meskipun beberapa di antaranya membayar bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Tidak ada yang perlu merisaukan orang-orang pilihan seperti saudara dan saya. Ingatlah bahwa Anda sudah berada di pihak pemenang, jadi jangan pernah menyeberang. Sejarah gereja merupakan catatan tak terbantahkan tentang kedaulatan dan kesetiaan Allah atas gerejanya. Antikristus sejak awal sudah bermunculan dan membahayakan gereja Tuhan. Penganiayaan pun sejak dulu sudah mengisi perjalanan gereja mula-mula. Walaupun demikian, gereja tetap berkembang. Bukan karena kekuatan dan kepandaian gereja orang percaya dalam bertahan, tetapi karena ada pemeliharaan Allah yang berdaulat dan setia. Sebagai penutup, mari kita mendengar nasihat Paulus sekali lagi tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Itu di 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Di tempat lain, Petrus juga mengingatkan kita, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow, kalau kita tahu inilah sebenarnya kesimpulan dari semua yang terjadi di sepanjang sejarah, apa yang membuat kita masih merasa cemas, khawatir, takut? Justru hati kita tenang teduh di dalam Dia. Mari kalau begitu, pastikan engkau berada dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa. Itu adalah tempat teraman dari semua kondisi apapun yang terjadi pada masa kini, dan ketika pada saatnya Tuhan menggenapi seluruh tanda-tanda yang dalam firman-Nya telah diungkapkan, dan kedatangan itu menjadi hari paling bahagia, pengharapan yang paling penuh dari umat-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Engkau wahyukan kepada Rasul Yohanes tentang apa yang terjadi baik pada masa itu dan terus berlangsung, termasuk pada masa kami juga. Pesan dari firman-Mu ini sesungguhnya sangat jelas bahwa Engkaulah yang mengendalikan semua yang terjadi. Tidak ada pihak oknum siapapun yang bisa membatalkan, menggagalkan itu. Kemenangan Kristus itu bersifat pasti. Siapapun yang mencoba untuk menggeser dan menggantikannya tidak akan pernah bertahan dan berkemenangan. Kami sudah pasti berada di pihak yang menang. Kami tidak akan pernah menyeberang. Maka Tuhan kiranya akan menolong kami untuk bertekun, bertahan, karena kami telah menerima janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan berdaulat. Karena itu biarlah kami tidak mudah bingung, gelisah oleh pengajar-pengajar palsu, oleh aniaya, oleh kekurangan yang bisa terjadi. Justru kami akan bersukacita karena kami telah dipercaya mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga dengan demikian pada waktu Engkau menyatakan kemuliaan-Mu pada pengangkatan gereja, pada kedatangan-Mu yang kedua, kami pun berbagi dalam kemuliaan ini.
berkati jemaat Tuhan sebanyak yang mendengarkan pesan ini untuk kemudian mengamini, mengimani, dan menghidupinya. Terjadilah pada kami seperti yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.